Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tepuk tangan dulu ya, baru duduk. Nah, berdiri lagi sih, channel latihan ya. Berdiri. Ya, nanti saya ngomong amin, baru tepuk tangan ya. Amin. Ini ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, banyak yang hadir ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, saya lihat lewat WA, telepon, ya yang minta doa, yang konseling, tambah hari tambah banyak. Mulai pagi sampai malam. Ya kadang saya ini ya kasihan. Karena saudara pasti punya masalah. Saya ya punya masalah. Ya ada yang tanya, kapan masalah saya berakhir Pak? Saya bilang kalau sudah almarhum Pak ya. Setiap orang pasti punya masalah hidup. Tapi saudara, firman Tuhan selalu memberi jawaban. Nah mungkin saudara hari-hari ini ada banyak yang saudara pikirkan ya, yang saudara hadapi. Jangan takut malam ini, pasti firman Tuhan akan memberi jawaban. Ya setiap hari pasti ada masalah. Saya juga ya, saya harus mikiri keluarga saya, anak saya, ya mikiri pembangunan, ya mikiri pelayan-pelayan, mikiri program ke depan, ini gereja mau dibawa kemana, mikiri cabang. Ya saya sering diskusi dengan anak saya Pastor Yoel. Ya saudara, jadi kadang sesek dada ini ya, kadang kayak orang sumpah, kadang ya. Tapi terus balik lagi ingat firman Tuhan. Oh enggak, pasti firman ini akan menolong saya. Ya betul saudara ya. Makanya ada satu ayat ini, ayat yang terkenal. Ya ayat apa? Ayat terakhir ya. Ini ya Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayo kita hafal no ayat ini ya. Ini senengannya Pak Alfred Potalang ini ayat ini ya. Nah, itu tak lihat di grup tim pengembalaan. Nah ini sering dimasuk no. Yesaya 41 ayat 10. Ayo kita akan lihat. Saudara yang baca aja ya. 2, 3. Iya, jadi nanti saya bagi 3 biar saudara tahu. Ya, yang pertama masalah yang ada di hati kita. Baru kemudian bagaimana Allah menyatakan dirinya. Terus baru ke depan perjalanan kita. Jadi nanti saudara, apa aja masalahnya, inilah jawabannya. Kita mulai dari diri kita dulu ya. Ayo kita lihat ayat ini, katanya jangan takut. 1. Yang kedua suruh jangan apa? Iya, baru nanti Tuhan akan meneguhkan hati kita. Nah ini yang bagian dalam hidup kita. Pasti saudara dan saya akan mengalami yang namanya takut. Gak mungkin lah orang ini gak takut. Pasti ada satu waktu. Ya mungkin yang kuliah, ini masa depan saya gimana. Saudara yang bekerja sendiri berbisnis ya, ini mau dibawa kemana bisnis kita. Mungkin saudara yang rumah tangga ini kok gegeran tok, ini mau dibawa kemana. Makanya saudara nek suami saudara, istri saudara ngejak geger terus, gampang kata ya. Duduk no terus tanyai, ini rumah tangga apa rumah duka ya. Nah itu saudara ya. Jadi saudara hari ini mungkin saudara melayani juga ya. Ya memang itu semua tergantung kita. Tapi yang namanya takut ini kan muncul sewaktu-waktu. Siapa yang tidak takut? Saya aja Mbak Tuhan. Ya mesti muncul namanya takut. Makanya firman Tuhan ngajari kita, lawan seperti yang Yesus lakukan. Seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Jadi firman itu jawabannya. Nah hari ini kita dapat jawaban lewat firman Tuhan ini. Ya siapa di sini yang hari ini takut? Ya setelah itu mulai bimbang. Katanya jangan takut nanti. Jangan bimbang. Tuhan bisa meneguhkan. Ya dia bisa memberikan satu kepastian jawaban buat kita. Saya kalau ke lokasi pembangunan ya, saya itu terus memperkatakan yang positif. Karena di hati ini bergejolak saudara ya. Ki butuh piro maneh iki. Ki nek dihitung-hitung jemaat ngei sakmene terus kadang jalan. Tapi itu saya potong ya.
Wis timbangan aku wedi dhewe ya. Wis pasti mari nih. Mana ada Ko Oscar di sini ya. Wah itu ya, tanya Ko Oscar. Iso Kar, pasti so ya. Padahal dalam hati saya cenut gitu ya. Loh ya namanya orang. Tapi begitu terus ya saya sampaikan firman, saya omongkan yang positif. Mulai Allah meneguhkan. Ya mulai ada kepastian, oh mari pasti wis. Mari wis. Jadi saudara di hati ini pasti akan muncul ya pertentangan ini. Takut, bimbang. Tapi dari pihak Allah kita akan diberi kepastian. Ada jawaban. Makanya tadi saya bilang yang ada di dalam ini nanti saudara harus pastikan ya bahwa Allah kita ini Allah yang hidup. Karena dia katakan tadi aku ini Allahmu yang akan memberikan kepastian untuk meneguhkan kita. Baru sekarang perjalanan kita ke depan. Nah ini kita lihat ya. Katanya ayat ini Tuhan akan menolong kita. Nah ini saudara ya. Ini terbuka buat apa saja yang butuh pertolongan Tuhan. Malam ini Yesus akan menolong kita. Saya tidak tahu mungkin saudara ada yang butuh uang. Ono sing butuh duit malam ini. Kabeh aku ya butuh ya. Ya, nanti semua diberkati bareng ya. Ya, amin. Oh iya. Saya kadang gitu ya, Tuhan saya ini butuh loh. Tuhan itu baik saudara ya. Berapa kali pembangunan kita juga ya. Saudara ya, Tuhan itu baik. Saya ngomong dengan seseorang. Kenal orang ini. Tuh, kok bisa tahu Mas Zaman? Loh iya. Dia nyumbang pembangunan saya. Hah? Ini bukan lagi orang paling medit sak dunia, seakhirat juga katanya. Loh, masa bisa? Loh, waktu saya ngomong, loh, besar loh ngasihnya. Hah, masa? Oh ya betul-betul ini memang Tuhan yang nolong pembangunannya Pak Samuel gitu ya. Jadi katanya paling muwadid sak dunia dan akhirat tuh saudara, ditambahi ya. Tapi saudara kenyataannya Tuhan bisa menolong ya. Makanya hari ini nanti percayai kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Masuk di sini bisa menolong ya. Makanya ada jemaat yang tanya, apa Tuhan tidak bosan dan nolong kita ya? Loh, Tuhan ini belum pernah mencabut ya. Perkataannya marilah kepadaku semua yang apa? Itu dari dalam letih lesu. Dan berbeban apa? Dari luar. Ya, semua akan dijawab, diberi kelegaan. Itu belum pernah dicabut. 24 jam firman itu terus ada pada saudara dan saya. Bisa datang sewaktu-waktu sama Tuhan. Dan dia bisa menolong saudara dan saya. Makanya malam ini pastikan masuk di pikiran hati kita. Hari ini perjalanan hidup kita, saya punya Yesus yang bisa menolong saya. Percaya saudara Yesus bisa menolong kita? Pasti Yesus bisa nolong kita. Pasti Yesus nolong gereja kita. Oh waduh amin terus ini ya. Kok mulai awas sampai amin luput ya. Ya percaya hari ini satu dia menolong kita. Berikutnya yang terakhir. Katanya dia akan memegang tangan kita. Memegang kita dengan tangan apa? Iya. Tangan kanan selalu bicara kekuatan. Ya. Jadi tangan Tuhan dengan segala kekuatannya dia akan menuntun kita. Saudara bukan hanya menolong, ya ini kemenangan ini bicara kita ini hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Sulit memang ya, mau hidup benar, mau hidup kudus. Godaannya banyak, tapi percayalah dia bukan hanya menolong, memberkati kita berkat jasmani rohani. Tapi yang penting hari ini dia akan bawa kita ya memegang tangan kita untuk kita bisa hidup berkenan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sebab itu yang membuat kita hidup berkemenangan. Ya malam ini masuk di pikiran kita, oh Tuhan akan menolong kita, perjalanan kita ditolong. Saya sekarang dituntun, dipegang dengan tangannya yang kuat, dibawa untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi malam ini sing elek-elek, ayo dibuang saudara ya. Mungkin masih ada yang kepahitan, buangan. Buat apa nyimpen sing pahit-pahit ya. Biasanya enggak kelihatan no, ini orang kepahitan.
Nanti kalau sudah ngomong baru keluar sendiri ya. Saya kalau ke rumah sakit gitu, sakit apa Cik? Nek kanker. Oh alah. Stadium piro? Ya stadium ini. Ya wis, doa Cik ya. Nanti sing kira-kira ganjel-ganjel buang-buang, ganjel-ganjel elek-elek buangan. Tak ono Pak apa ya? Sing elek apa? Sampai orang tua baik, mertua baik, suami baik. Loh, kok dak ketok suaminya dek mana? Oh setan itu. Lah mulai keluar lali deh. Mari ngomong baik-baik, terus muncul ya. Nah ini saudara ya, kadang tidak kelihatan. Tapi saudara koreksi, saya juga berusaha ya. Sing jelek-jelek, sampah-sampah, wis buang aja wis. Buat apa saudara ya nyimpen sampah di tubuh kita? Buat apa nyimpen sing elek-elek? Ya lebih baik kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya kalau hidup benar, hidup dalam kekudusan, saya percaya mungkin saudara belum meminta ya, Allah sudah siapkan buat saudara dan saya. Dia sudah lakukan banyak hal yang baik buat kita. Ayo malam ini ya, kalau saudara ada yang takut, ada yang bimbang, ya ragu, terus wis pastikan malam ini firman Tuhan datang. Dia Allah kita yang memberikan satu kepastian bahwa dia bisa menolong kita. Dan sekarang perjalanan kita bukan hanya terus ditolong, tapi ada tangan yang kuat dari Tuhan yang akan terus memberi kita kemenangan. Ya menang lawan hawa nafsu, menang lawan masalah-masalah hidup. Dan saya ingin kita sebut diri kita lebih dari pemenang. Ya kita ngomong yuk, saya lebih dari pemenang. Simpuanter. Waduh luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Jadi lebih dari pemenang itu, kita ini wis menang, nanti ditambahi bonus-bonus Tuhan. Juara olimpiade dapat medali, itu pemenang. Tapi kalau dia sudah pulang ke Indonesia, bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Nanti mulai dari Bapak Presiden, gubernurnya, sampai ketua RT-nya. Wah itu bisa memberikan banyak hal yang baik. Saya lihat ada yang ngasih asuransi, ngasih rumah, ngasih mobil. Sampai saat pendeta juga ngasih doa. Saudara ya, puji Tuhan, itu yang terpenting ya.